Setelah skuad bertabur bintang, Indonesia sang juara bertahan gagal. Gagal lolos ke semifinal SEA Games, saudara-saudara. Kira-kira siapa yang bakal merebut medali emas SEA Games 2025, saudara-saudara? Apakah Thailand? Apakah Vietnam? Apakah Malaysia? Atau justru Filipina, saudara-saudara? Silahkan tulis di kolom komentar ya, yang sopan. Jangan saling menghina. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara dengan baik dan benar. Semuanya hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, semifinal SEA Games 2025 sepak bola ini tidak akan menampilkan Indonesia. Indonesia sudah pulang, saudara-saudara. Indonesia sudah pulang setelah, ya saudara-saudara tahulah, setelah kekalahan dari Filipina dan kemenangan dari setelah kekalahan dari Filipina dan kemenangan dari Myanmar, saudara-saudara. Ini berarti untuk pertama kalinya sejak 2009 ya. Terakhir kali saudara-saudara Indonesia tidak ikut di semifinal itu tahun 2009, saudara-saudara. Waktu itu Malaysia juara, Vietnam runner up, Singapura perunggu, dan Laos peringkat keempat. Setelah itu Indonesia selalu mulai dari 2011 sampai yang terakhir 2023 itu Indonesia selalu mampu minimal menembus semifinal. Bahkan musim lalu tahun sebelumnya 2023 itu menjadi juara merebut medali emas, sementara 2019 menjadi runner up, dan sekarang tidak ada lagi Indonesia, sehingga 4 semifinalis yang akan tampil di semifinal SEA Games 2025 nanti hari Senin, saudara-saudara, tanggal 15 Desember di Stadion Raja Manggala, di Raja Manggala National Stadium di Bangkok. Itu adalah Thailand bertemu Malaysia, Filipina bertemu dengan Vietnam. Thailand juara grup A, Vietnam juara grup B, kemudian Filipina juara grup C, dan Malaysia menjadi runner-up terbaik. Malaysia menjadi runner-up terbaik setelah Indonesia hanya mampu mengalahkan Myanmar 3-1, saudara-saudara. Kalau kemarin Indonesia mampu mengalahkan Myanmar 4-1, Indonesia yang lolos. Tetapi karena Indonesia hanya mencetak 3-1, skor 3-1, maka Malaysia yang lolos karena sejumlah produktivitas golnya Malaysia lebih bagus. Mereka mencetak berapa ya? 4 atau 5 gol berbanding Indonesia yang hanya mencetak 3 gol. Malaysia mencetak 4 gol, Indonesia 3 gol. Selisihnya ya sama-sama, selisih golnya sama, -2, tetapi produktivitas golnya lebih bagus Malaysia, sehingga Malaysia akan tampil di semifinal menantang mendapatkan nasib yang tidak bagus lah, saudara-saudara, lah lawan Thailand. Sementara Filipina melawan Vietnam. Melihat kekuatan materi pemain, cara bermain, dan hasil pertandingan yang didapatkan, saudara-saudara, maka Vietnam dan Thailand ini memang layak diunggulkan untuk berada di final ideal. Bukan Indonesia ya. Bukan. Indonesia nggak layak, walaupun materi pemainnya abort, keturunan, naturalisasi, pemain-pemain yang sudah punya caps di senior itu nggak layak. Sementara Vietnam dan Thailand ini cukup layak, walaupun ada juga pemain yang sudah main di senior, tapi nggak banyak, nggak sebanyak Indonesia, saudara-saudara. Ini dua tim ini layak kita unggulkan untuk mencapai final, saudara-saudara. Vietnam ini di pertandingan pertama mengalahkan Laos, kemudian pertandingan kedua mengalahkan Malaysia. Dan jangan lupa, Vietnam adalah juara Piala AFF U22.
U22 apa U23 ya? Mereka juga menjadi satu dari 2 negara Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia U23 di Arab Saudi. Sementara Thailand walaupun di Piala AFF itu tidak mampu mencapai final, kalah dari Indonesia di semifinal. Kalah dramatis kalau nggak salah waktu itu. Tetapi mereka juga bersama dengan Vietnam akan menjadi wakil Asia Tenggara di Piala Asia U23 di Arab Saudi, saudara-saudara. Sementara Indonesia kan gagal. Nah, dan di turnamen ini, saudara-saudara, di SEA Games, status mereka sebagai tuan rumah, mereka bermain cukup menyerang. Waktu melawan Timor Leste, mereka menang 6-1, dan kemudian di pertandingan kedua, mereka mengalahkan Singapura 6-0, saudara-saudara. Sebelumnya, di pertandingan uji coba bulan November sebelum turnamen ini, mereka mengalahkan India 4-0, saudara-saudara, walaupun sempat bermain imbang dengan Cina dan dikalahkan Cina. Nah, 2 pertandingan. Dan ini pemain dengan dukungan tuan rumah, saudara-saudara, kualitas cara bermain Thailand dan cara bermain Vietnam ini mirip. Tetapi Thailand didukung oleh tuan rumah, dan dengar-dengar orang mulai bersemangat sekarang. Orang-orang Thailand mereka bersemangat untuk datang. Apalagi Thailand, saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, itu sudah lama sekali tidak menjuarai SEA Games, saudara-saudara, tidak memenangkan SEA Games. Terakhir kali itu 2017 di Kuala Lumpur waktu itu, saudara-saudara. Setelah itu mereka dominasi mereka dilewati oleh Vietnam yang 2 kali juara, kemudian Indonesia, saudara-saudara, yang juara 1 kali, 3 edisi terakhir itu. Jadi mereka, Thailand ini sangat berambisi untuk kembali menjadi juara, kembali menjadi pemenang medali emas SEA Games seperti yang dulu-dulu mereka lakukan, sehingga mereka punya total sekarang sampai sejauh ini mereka punya total 16 medali emas SEA Games, saudara-saudara. Thailand dan Vietnam ini layak kita unggulkan, layak dikedepankan menjadi calon finalis, dan salah satunya akan merebut medali emas di SEA Games, saudara-saudara. Bukan berarti kita bisa meremehkan Malaysia, bukan berarti kita bisa meremehkan Filipina. Filipina, saudara-saudara, kan sudah lihat sendiri bagaimana cara mereka bermain menghadapi tim nasional Indonesia. Indonesia seperti nggak ngerti main bola. Mereka benar-benar diajari oleh Filipina cara bermain yang efektif, efisien, dan berdaya guna. Tidak terlalu banyak itak-itik, tidak terlalu banyak passing kanan, passing kiri, tidak terlalu banyak kehilangan bola, tidak terlalu banyak back pass, tetapi begitu menyerang sekali serangan langsung jadi gol. Itu cara bermain Filipina ketika menghadapi Indonesia dan juga ketika menghadapi Myanmar. Mereka bermain itu agak sedikit sabar, tetapi ketika mereka melancarkan serangan itu, serangan yang dilakukan oleh Filipina itu agak terstruktur dan cukup rapi, saudara. Nah, juga menghadapi semifinal ini dengan 4 pertandingan tanpa kekalahan secara beruntun, saudara-saudara. Di kualifikasi Piala Asia U23 ya, walaupun mereka tidak lolos. Mereka kalah dari Syria, tetapi setelah kekalahan dari Syria itu mereka mampu mengalahkan Tajikistan, mereka mampu mengalahkan Nepal, saudara-saudara, dan di SEA Games di SEA Games mereka melanjutkannya dengan mengalahkan Myanmar dan mengalahkan Indonesia. Sementara Malaysia, saudara-saudara, ini memang agak di luar prediksi ya, karena kita tahu permainan mereka di Piala AFF itu sangat mengecewakan, kemudian di kualifikasi Piala Asia itu juga lebih mengecewakan lagi, saudara-saudara. Karena dikalahkan Thailand, hanya menang lawan Mongolia, kemudian sempat kalah dari Lebanon, saudara-saudara, dengan skuad, dengan materi, dengan pemain, dengan pelatih yang sama. Kemudian mereka sempat menang melawan Laos di pertandingan pertama SEA Games 4-1, saudara-saudara. Kemudian anti klimaks lagi, bermain cukup buruk menghadapi Vietnam, saudara-saudara, mendapatkan tekanan dari Vietnam sehingga mereka kalah 2-0-2, walaupun sebenarnya imbang pun bisa lolos. Nah, tetapi bukan berarti tidak mungkin Malaysia membuat. Tetap ada, saudara-saudara, namanya sepak bola itu segala kemungkinan tetap saja terjadi. Jadi kita lihat saja nanti Malaysia akan seperti apa.
sejarah SEA Games, saudara-saudara, dalam sejarah SEA Games itu sudah ada 33 edisi tahun ini, edisi ke-33 ya, atau berapa. Itu saudara-saudara, Thailand itu menjadi negara dengan emas paling banyak. Mereka punya 16 emas, saudara-saudara. 16 emas, 6 perak, dan 5 perunggu. Sementara nomor 2-nya itu adalah Malaysia. Malaysia itu punya 6 emas, 6 perak, 7 perunggu. Kemudian Myanmar waktu bernama Burma, itu tahun 70-an waktu masih Southeast Asian Peninsula. Nah, itu mereka punya 5 medali emas, 4 medali perak, dan 5 medali perunggu, saudara-saudara. Sementara di bawah itu ada Vietnam dan Indonesia. Vietnam 3 emas, 7 perak, 6 perunggu. Sementara Indonesia 3 emas, 5 perak, 5 perunggu, saudara-saudara. Selebihnya Singapura, Laos, dan lain-lain itu belum pernah mendapatkan medali emas. Dan bagi Thailand, saudara-saudara, sejak mereka menjadi tuan rumah SEA Games ini, saudara-saudara, itu mereka memang menargetkan meraih medali emas SEA Games, saudara-saudara. Karena seperti yang saya bilang tadi, mereka itu terakhir kali menjadi pemenang di SEA Games itu tahun 2017. Waktu itu di Kuala Lumpur, saudara-saudara, SEA Games-nya mereka mengalahkan Malaysia 1-0 di final. Dan ketika itu, kalau saudara-saudara ingat, Indonesia asuhan Luis Mia itu mendapatkan medali perunggu. Medali perunggu setelah mengalahkan Myanmar 3-1. Nah, sebelumnya saudara-saudara itu 2017, kemudian 2015, 2013 itu Thailand juga juara. Jadi Thailand ini sudah juara berkali-kali. Mereka pernah juara, berkali-kali lah, saudara-saudara, sehingga mereka benar-benar mengincar gelar juara SEA Games. Sementara Vietnam itu mereka juga mengincar gelar juara SEA Games. Mereka ingin mengawinkannya dengan gelar juara Piala AFF U22 kemarin. Dan ini mereka benar-benar sangat serius. Pelatihnya tetap Kim Sang-sik, pelatih senior juga pelatih U23. Jadi ada kesinambungan. Ini sistem yang dulu diterapkan PSSI dengan Sintayong, kan? Ya kan, sudah ingat, Sintayong menangani U23, U20, kemudian senior, berkesinambungan. Dan ini sekarang diadopsi oleh Vietnam. Sebelumnya waktu zamannya Park Hang-seo itu Vietnam juga mengadopsi seperti itu. Ya memang seharusnya yang benar itu ya seperti itu. Ada kesinambungan dan tapi ya sudah, Indonesia sudah mengambil langkah dengan memberhentikan Sintayong sehingga pembinaan itu terputus mata rantainya terputus. Dan sekarang Indonesia harus menerima konsekuensi yang tidak murah, saudara-saudara. Konsekuensi yang sangat mahal. Indonesia dipermalukan sepanjang 2025 ini. Kita bertumbangan di berbagai event senior maupun U23 ini. Bagi sepak bola Indonesia itu tidak lain dan tidak bukan, itu saya sudah pernah mengatakan ini. Ada 7, saudara-saudara, bukan 2, ada 7. 1-5 adalah Pancasila, itu harga mati. Gak bisa dinego, gak bisa ditawar. Nah, yang ke-6 adalah mundur. Nah, mundur, saudara-saudara, memberi kesempatan kepada orang lain yang lebih mengerti sepak bola untuk mengelola sepak bola. Dan jangan menggunakan buzzer bagi orang-orang yang tidak setuju. Dan jangan menganggap bahwa kalau Anda sebagai satu-satunya orang yang mengerti bola, Anda sebagai satu-satunya orang yang paham bola. Jangan beranggapan seperti itu, karena 380 juta orang ini pasti adalah 1, 2, 3 orang yang lebih capable dari Anda. Hanya saja mereka belum diberi kesempatan yang bagus. Kalau mereka nanti diberi kesempatan, mana tahu hasilnya lebih bagus. Nah, itu yang ke-6. Yang ke-7 adalah kalau Anda tidak mau mundur, ya berbenah dengan serius. Salah satu yang saya kasih solusi yang paling logis, paling gampang, paling ringan, paling mudah itu ya sebenarnya adalah mempekerjakan kembali Sintayong. Itu saja, itu solusinya. Kenapa? Karena kalau nanti misalnya ini ya seumpama Sintayong itu gagal di periode kedua, yang akan jadi kambing hitam adalah Sintayong. Popularitas dia akan meredup dengan sendirinya dan nama PSSI akan kembali naik.
Itu saudara-saudara, itu solusinya. Tetapi kalau itu tidak diambil, saya khawatir dan saya yakin, seyakin-yakinnya kita boleh, silahkan dicatat lah, ini direkam kan, ini ada jejak digitalnya nanti kan, silahkan direkam. Nanti pada FIFA Series bulan Maret, kalau ternyata pelatih baru tidak mampu menghadirkan permainan yang bagus, tidak mampu menghadirkan kemenangan, pasti saya yakin orang akan berteriak di stadion itu, akan kembali berteriak, meneriakkan nama Sintayong, 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 Sintayong lagi, saudara-saudara. Itu saja, karena Sintayong ini sudah terpatri di segenap sanubari banyak sekali mayoritas supporter tim nasional Indonesia. Kalah penting dari 7 hal itu, saudara-saudara, dan 2 hal terakhir itu ya, perbaikilah kompetisi Indonesia ini, perbaiki. Jangan lagi liga ini diperbaiki. Jadi jangan mainnya itu cuma main lari, lari fisik, tendang, umpan, kayak begitu. Enggak, harus ada taktik, harus ada strategi. Pemain itu harus dibiasakan sejak muda, sejak junior di liga itu. Pelatih-pelatih itu carilah, Liga Indonesia itu carilah pelatih-pelatih yang punya taktik, yang bisa mengubah itu dan buat kesepakatan bersama di antara klub itu, ya mainnya berubahlah, main dengan taktik, dan itu butuh direktur teknik memang kan. Direktur teknik yang mengelola itu, saudara-saudara. Jadi main teknik, main taktik lah, main taktik, main strategi. Karena kalau main fisik, main lari, itu capek, saudara-saudara, capek, dan itu sudah kuno. Negara lain itu sudah mulai bermain dengan taktik, strategi, dengan cerdik, dengan otak. Bermain dengan otak. Kedua adalah perbaiki liga dengan cara itu pemain asing itu terlalu banyak lah, bos. Ngapain juga sebanyak itu? Kalau kalau pemain yang main di Liga Champion Asia, di kompetisi Asia boleh diizinkan punya 11 pemain asing, nggak masalah. Tetapi yang untuk kompetisi di dalam negeri ya nggak usah sebanyak itu. 5 aja itu sudah maksimal menurut saya, sudah terlalu banyak. 5 itu saudara-saudara, itu sudah terlalu banyak. Lihat aja Vietnam itu, dia kompetisinya hanya 3 kalau nggak salah, 3 atau 4. Sementara di Liga Champion Asia mereka juga mengizinkan sampai 7. Dan terbukti kemarin di Liga Champion Asia, klub apa itu, Bindin atau Namdin atau apalah, itu dia menang 9-0 atas klub dari Hong Kong. Artinya jumlah pemain asing itu tidak ada hubungannya dengan kualitas. Tidak ada hubungannya dengan kualitas permainan. Jadi itu secara market juga tidak terlalu penting juga, karena pemain asingnya bukan selevel Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Jadi kurangilah ya maksimal 5. Kalaupun nanti level Asia diizinkan punya lebih, ya nggak apa-apa, khusus bagi tim yang punya permain di level Asia, dan hanya boleh dimainkan di level Asia. Itu saran saya, Pak. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, saudara-saudara. Tadi saudara-saudara, hari ini tadi kita mereview semifinal SEA Games 2025 di sepak bola, saudara-saudara. Setelah kegagalan memalukan, setelah kegagalan mengecewakan, setelah permainan Indonesia yang jauh di bawah standar, dengan materi pemain yang sebenarnya cukup mewah, super bintang, super berkelas, ini sekarang Indonesia sudah tersingkir. Walaupun kemarin menang lawan Myanmar, dan sekarang 4 semifinalis akan mempertemukan 2 pertandingan yang cukup keren menurut saya, saudara-saudara. Vietnam juara 3 kali akan bertemu dengan Filipina yang sama sekali belum pernah juara. Sementara 2 raksasa di SEA Games, Thailand dengan 16 gelar juara, 16 medali emas, akan berhadapan dengan Malaysia yang punya 6 medali emas, saudara-saudara. Pertandingan akan berlangsung tanggal 15, saudara-saudara. Dan Filipina tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia menyingkirkan Indonesia, mengalahkan
mengalahkan Indonesia, mengalahkan Myanmar. Permainan dia juga cukup bagus. Sementara Thailand dan Vietnam juga ya tetap harus menjadi unggulan karena mereka tim yang sangat padu, sangat solid, sangat kuat. Sementara Malaysia ini ya sepak bola mungkin saja bisa muncul kejutan. Malaysia bisa mengejutkan, tetapi ya kita lihat saja nanti. Walaupun sebenarnya progres Malaysia cukup bagus dibandingkan Piala AFF, kemudian di SEA Games ini juga permainan mereka bagus, walaupun kemudian sempat anti klimaks waktu melawan Vietnam, saudara-saudara, di pertandingan terakhir, saudara-saudara. Dan ya saya rasa final idealnya adalah Vietnam melawan Thailand, tetapi tidak menutup kemungkinan Malaysia atau Filipina akan mengejutkan saudara-saudaraku semuanya. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana ya? Oh, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak membagongkan, dengan tema-tema yang jauh tidak lebih berguna. Salam olahraga dan merdeka.